Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Ini melanjutkan video sebelumnya, berarti sekarang di video part 2 bagian B gitu kali ya nyebutnya. Nah di video kali ini kita langsung gue langsung share gimana biasanya gue gambar sepatu. Nah pertama sebenarnya dalam sketsa sepatu itu ada beberapa tampak ya, ada lateral atau bagian luar dari sepatu, medial bagian dalam, top atas, bottom bawah, rear belakang, sama front itu depan ya, sama juga ada beberapa tapak-tapak perspektif. Nah biasanya dalam presentasi kita defaultnya atau yang paling gampangnya itu membuat sketsa dari tampak lateral, jadi tampak luar. Nah pertama kita harus menentukan dulu groundnya. Jadi ini lu bisa atur sudutnya ke 0 derajat biar lurus. Lu pilih penggaris tadi. Nah dari situ lu bisa pilih pensil. Untuk ketebalan pensilnya gue make biasanya untuk yang tipis itu 3,5 gitu. Ntar gue jelasin lebih lanjut. Nah kita bikin dulu garis garis tanahnya atau ground lines-nya. Nih berarti nanti sepatu kita bakal bermain atau istilahnya napak di garis ini. Nah terus gimana nih cara nentuin proporsinya? Jadi kita kalau udah paham atau udah belajar masalah proporsi tadi, kita bisa langsung tembak nih. Misalkan gue udah kebiasaan nih, oh berarti kira-kira running kayak gini nih, langsung tahu siluetnya kayak gimana dan sebagainya karena udah biasa. Tuh, ini sebenarnya udah masuk siluet yang believable lah kalau untuk dipresentasikan. Tapi kalau lu belum terbiasa, lu bisa bikin kira-kira nih dalam sketsa lu taruh ke atas. Dalam sketsa lu mau kira-kira scale dari sepatunya atau sketsanya itu seberapa besar. Jadi istilahnya rananya mau berapa nih. Lu bisa bikin aja kira-kira kotak nih. Nih. Ya berarti sketsa gue nggak akan keluar dari kotak ini atau keluar dikit ya nggak masalah. Kira-kira ngasih gambaran untuk sepatu lu. Barang gue. Nanti dari sini lu udah tahu berapa kira-kira scale dari sepatu atau sketsa yang bakal lu buat. Tentuin juga yang paling penting itu adalah flex area. Flex area itu adalah area nekuk. Jadi kaki lu kan ada jari-jari, kalau lu melangkah gitu ada area terlekukannya, nah itu lu tentuin flex areanya di area mana. Misalkan untuk sepatu running ya, sepatu running itu kira-kira biasanya tuh dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Nah kira-kira lu bikin kotak 3 sama besar kalau untuk running pada umumnya. Nah jadi di garis yang kedua, garis yang ketiga, ini kan 1, 2, 3, 4. Di garis yang keempat lu menjadi patokan untuk flex areanya. Jadi dari sini lu mulai nukik nih si solnya untuk bagian toe spring ya gitu. Nah dari situ lu tinggal tentuin kira-kira toe spring gua mau tinggi banget nggak gitu, ada yang sampai sini misalkan, yang nekuk banget atau lebih tinggi lagi, kayak misalkan yang tinggi-tinggi itu kayak Ultra Boost lah atau sepatu-sepatu running yang speed banget, itu toe springnya biasanya lebih nukik. Nah tapi gue mau yang biasa aja, paling sekitar di sini gitu. Jadi nanti gue tinggal tarik garis nih, gue putar terus bikin garis kayak gini. Nah gitu, dapat deh toe springnya. Terus untuk heel-nya, biasanya heel itu juga rata-rata sih toe spring heel sama heel spring sama toe spring itu kurang lebih biasanya itu sama ya tingginya, tapi panjangnya jangan beda. Kalau si toe spring segini, heel spring paling cuma dikit lah, segini doang paling, segitu. Oke, nah dari situ kita kira-kira dari sini deh mulai heel springnya naik. Nah dari situ kita main tarik. Sama si toe spring, katakan seperti itu. Ini keluar dikit nggak apa-apa lah. Nah jadi udah dapat nih base dari si solnya atau bagian bawah sepatu lo. Gue lupa lagi, sebelum lanjut ke sketsanya gue mau jelasin dulu karakter garis ya. Dalam sketsa itu nggak ada salah atau benar dalam menarik garis. Ada yang bikin sepatu atau sketsanya kayak gini, jadi garis itu berserabut gitu ya. Jadi dia
patah-patah atau ya berserabut banget. Ada juga yang tipe gua itu menggunakan sekali garis. Cuman emang sekali garis ini hasil akhirnya lebih clean atau lebih industrial banget. Cuman kalau lu nggak biasa, kayak gua pun sampai sekarang belum terbiasa sekali tarik garis itu jadi, ya gua sering main undo gitu. Misalkan gua ini kurang oke, ini oke nih, nah ambil deh, oh kurang, nah kayak gitu. Jadi sering-sering adu-adu. Toh ada benefitnya undo di software, kenapa nggak dimanfaatin? Jadi gitu. Jadi lu jangan khawatir kalau garisnya nggak terlalu clean seperti yang gue bikin sekarang. Lu masih berserabut gitu, menarik garisnya masih yang putus-putus, nggak masalah. Yang penting lu udah paham akan si proporsinya, karena nanti kita akan refinement atau membersihkan si sketsanya dari yang awalnya kasar atau rough sketch menjadi detail sketch. Anyway, kita lanjut ke yang tadi ya. Nih, di sini udah keluar dapat ya kita bagian bawahnya, heel springnya segini, toe springnya segini, dengan panjang kira-kira ya kayak gini lah. Ini terserah dari lu desainnya mau kayak gimana. Nah sekarang yang kita tentukan adalah ketebalan belakang sama ketebalan depan untuk bagian sole. Yang pasti belakang lebih tebal dibanding yang depan, karena heel kan untuk impact kaki ya. Jadi dia pasti sama di forefoot itu juga ada, tapi ntar aja lah. Biasanya bagian heel ini adalah tumpuan kaki, jadi pasti lebih tebal. Nah kita tentuin tebalnya berapa, kira-kira tebalnya segini deh gua untuk depan, yang belakang segini. Nah di sini lu bisa mulai main desain. Lu mau yang biasa aja kayak gini, kurang asik nih. Ini gua suka balik-balik kayak gini kertasnya nih. Tuh jadi tangan gua kan gua kanan ya, jadi lebih enak. Nah ini yang biasa, tapi kita kayak mau kasih sesuatu yang aneh deh. Mau gue mungkin yang lebih tebel, jadi mungkin heelnya sampai sini gitu. Wah ekstrim banget kan, jadi ya gue bisa main-mainin. Berarti untuk bagian atau desain sole-nya, side wall-nya bisa kayak gini nih. Wah tinggi, nggak masalah juga. Nah terus tinggal udah kita mainin untuk desainnya. Nah, lu si bagian sole ini sebenarnya bisa dibilang apa ya, wajah dari sepatu lu. Kalau sole-nya itu jelek, mau upper yang secanggih apapun, menurut gua itu hasilnya akan kurang lah. Tapi kalau uppernya biasa-biasa aja, misalkan one piece knit gitu, tapi kalau toolingnya sangar itu mah cakep banget. Jadi bakal bagus gitu. Seenggaknya si wajah atau dari desain si sepatunya jadi menarik. Nah, kita bikin kayak gini kali ya. Oke. Nah katakanlah si soalnya kayak gini. Terus gue mau bikin rubbernya. Rubbernya mau bikin gerigi deh. Gue katakanlah mau bikin stable ini. By the way, desain sekarang itu nggak harus toe rubber. Nanti outsole kan misalnya ada yang sampai atas tuh toe-nya rubbernya. Nah itu lu nggak perlu sih, nggak harus sebenarnya. Sekarang lu bisa lebih bermain. Gue sekarang prefer untuk si desainnya tuh nggak sampai atas karena looks old. Sekarang udah biar lebih clean tuh gue sukanya depannya toe-nya nggak naik, jadi stop sampai di depan doang. Nah paling kira-kira tebelnya segini soalnya, terus tinggal mainin. Nah, terus satu lagi di belakang mungkin sampai ujung, sampai sini nih, tebalnya dari sini, terus kayak gini. Biasanya di bagian ujung itu dia tebalnya nggak rata ya, karena di belakang kan lebih sedikit. Ini tuh nggak akan area di sini tuh walaupun nukik tapi kayak nggak akan diinjek juga gitu. Paling kita bikin sini doang. Jadi untuk si rubbernya bisa dibilang gini nih, enggak di si bagian sininya tipis gitu. Nah gitu, jadi abis sampai nol lah bisa dibilang. Tapi ya terserah lu sih mau desainnya kayak gimana. Itulah kurang lebih. Ya boleh lah. Nah dari sini
kita ini kan sebenarnya toolingnya setebal ini ya, tapi pada dasarnya sih untuk footbednya atau profile dari kakinya kan, kalau kita bikin shoelasnya gitu ya, si profile sepatunya dia nggak akan, injakannya kan nggak di sini gitu, tapi injaknya tetap di sini bawahnya, dalam dagingnya kalau kita potong si sepatunya. Jadi tetap ketinggian dari kolarnya itu nggak ngikutin juga, karena ini lebih tinggi jadi atasnya tinggi juga sih enggak. Jadi ya kita bisa bikin nih kayak gini. Nah, gue sering banget untuk ngebolak-balikin kertas, sama kalau gue nggak dapat garis yang oke, gue andu sampai dapet nih. Ya ini asik nih garisnya, oke gue pakai yang ini. Kayak gitu kebanyakan. Dari itu udah kita bikin aja langsung si desainnya. Misalkan kolarnya mau gimana nih, gini jelek. Nah ini aja deh, yang bukaannya kecil. Nah ya oke lah gitu. Nah, jadi pada dasarnya ini sudah selesai untuk siluetnya. Walaupun tadi gue bilang sketsanya di awal scale-nya tuh segini gitu ya, tapi lu lebih dikit nggak apa-apa. Maksudnya itu cuma menjadi patokan doang, lu nggak harus menjadi sesuatu yang absolut untuk lu ikutin. Ini gue gabung deh. Nah jadi deh, tinggal kita main-mainin desainnya. Lu bisa tambahin overlay itu. Jadi biasanya dalam istilah sepatu itu ada overlay. Jangan di sini deh. Ada overlay, ada underlay. Overlay, seperti katanya over berarti lapisan atas, lay itu layer, singkatan dari layer. Jadi lapisan atas, underlay ya bawah, layer under gitu. Jadi kalau ada komponen yang kayak gini misalkan, kita bikin kayak gini. Ini terus ada bagian kecilnya yang seperti ini, misalkan kayak gitu ya. Berarti kalau jahitannya kayak gini, nah part yang teratas itu namanya overlay. Itu namanya overlay. Yang bawahnya itu underlay. Nah jadi misalkan kalau komponennya di sini kan bisa dibilang mudguard ya. Istilahnya tuh mudguard. Mud itu lumpur, guard itu pelindung. Jadi pelindung lumpur lah istilahnya. Nah dari situ bisa kita bilang, oh ini mudguard overlay itu O/lay. Biasanya beberapa brand menyebutnya kayak gini buat mempersingkat di tagpack. Jadi O/lay itu overlay. Ini adalah mudguard overlay. Terus yang ini adalah mudguard underlay, U/lay. Nah, jadi biasanya penyebutannya seperti itu. Sampai itu semua dipakai di heel cap, di quarter. Mungkin gue bakal bikin video sendiri untuk anatomi sepatu itu apa aja. Anyway, nah ini desain udah dapat nih untuk siluetnya. Sepatunya kayak gini, tinggal kita main-mainin isiannya. Pertama dari tooling dulu. Gue biasanya kalau udah oke sama satu desain, gue bikin layer baru. Nah berarti ntar kelekukannya kayak mana ya, kayak gini kah atau kayak gini. Nah terlalu biasa. Nah ini kayak lebih oke. Kita bikin ekstrim gitu. Terus bisa dibuat ini ngikutin garisnya. Misalkan seperti ini ya, kurang asik. Atau ngambil dari sini. Nah gini misalkan. Berarti ntar konturnya bakal kayak gini nih. Salah. Ini masuk ke dalam, keluar, masuk ke dalam. Berarti ntar konturnya kayak gitu. Ini terbantu buat nanti kita ngebuat rendering ya. Tapi gue nggak bahas rendering dulu, gue ngebahas sampai color blocking di video selanjutnya. Nah dari sini lu udah dapet deh siluetnya, tinggal lu ngedesain aja. Nih paling gue skip
Atau gua fast forward aja kali. Nah, untuk beberapa komponen, kalau lu mau nge-emphasize atau untuk mau pengen menekankan bahwa ada tebal tipis dalam sebuah komponen, lu bisa main tebal garisnya ya. Misalkan ini gue mau ada webbing nih di sini. Nah, karena cahaya datangnya dari sini, berarti gue bisa bikin bagian di sini tuh lebih gelap atau lebih tebal untuk menunjukkan bahwa ini tuh tebal loh gitu. Cuman karena kena bayangan di sisi belakangnya lebih gelap. Nah, kurang lebih sih jadi ya untuk rough sketch-nya. Jadi si sepatunya untuk rough sketch-nya atau sketsa kasarnya udah jadi nih. Nah, tinggal untuk refinement. Refinement lu bisa bikin layer baru. Jadi ntar lu tinggal naikin si size-nya dari 3,5 gue bisa pakai ke 5 biasanya. Atau 4,5 deh, kegedean kalau 5. Nah, dari situ lu udah dapat ketebalannya nih. Nah, cuman biar lebih asik, lu kurangin dikit gua join dulu. Lu kurangin dikit transparansinya segini kira-kira. Sorry tenang gua, jadi biarin aja lah ya. Nah, dari sini lu bisa main ini. Lu bisa tracing kasarnya. Nah, dari sini lu tinggal jiplak aja apa yang udah lu bikin, cuman dibikin garisnya lebih rapi. Nah, lu terserah mau lebih rapihnya itu beneran rapi atau seenggaknya garisnya cuma jadi satu line. By the way, di Autodesk Sketchbook itu ada fitur apa namanya ini? Predictive Stroke. Ini Steady Stroke. Nah, kalau lu pilih ini misalkan, jadi lu mau bikin garisnya agak agak gerigi-gerigi gitu, nanti dia otomatis disebutkan sama si sketchbooknya. Lu bisa atur intensitinya mau berapa. Jadi misalkan lu gambarnya masih takut-takut nih garisnya nggak terlalu rapi, ntar dirapihin sama sketchbooknya. Itu ada fitur kayak gitu, cuman gue jarang pakai sih, karena nggak terlalu kepake banget, soalnya kadang miss sama ekspektasi kita gitu. Oke, balik lagi ke sini, gue lanjutin untuk tracingnya.
bagian yang biasanya kayak di sini udah overlay nih kan si toe capnya. Kalau bisa lu bikin agak lebih dikit gitu loh, jadi kayak apa namanya ya, di bagian kayak nggak segaris lurus gitu loh. Jadi instead of bikin kayak gini langsung terus masuk, lu mungkin lebih baik bikin agak ada overlay yang dikit gitu. Lu bisa mainin dengan ketebalan garis saja tuh, jadi kesannya mana lebih tebel atau enggak. Nah, ini kalau udah bikin garis rapihnya, jadi di layer yang ini kita bisa ganti namanya kayak refinement. Nah, ini bikin rough sketch. Nah, dari sini lu terserah, kalau gini udah cukup nggak masalah, nanti tinggal diwarnain, atau biasanya gue ngasih outline lebih sih, tapi ini nggak tahu ya jadi bagus apa enggak. Tapi biasanya gue pakai pen ini, terus diatur si pressure-nya setipis ini, sehingga kalau dibikin warna di garis tuh kayak ada apa ya, kayak ada outline tebel gitu loh. Nah, cuman ya itu opsi sih. Kayaknya untuk sketsa ini enggak deh. Cuma beberapa sketsa ada yang dia menggunakan outline kayak gitu, jadi ntar ada apa ya, hasilnya tuh kayak pakai kuas gitu loh. Tuh kayak gitu tuh lu bisa mainin sebenarnya. Lu bisa duplikasi lu bisa modifikasi seenak lu seperti apa. Tapi kayaknya untuk sketsa ini enggak works sih kayaknya. Jadi ya segitu aja untuk tutorialnya. Nextnya kita bakal mewarnain. Bye.